punya tantangan sendiri. Saya ditantang sama dulur-dulur suruh sparring sama Mas Denny itu. Waduh, ini saya. Padahal saya pusing juga. Ini mantan anak pelatnas ini lumayan Kita agendakan juga. nih di part 2 gimana? Boleh kita agendakan nanti. Wah, Kita pakai peraturan 2. Peraturan 2 ini gimana maksudnya? Satu peraturan lama, satu peraturan terbaru. Ya. Wis. Saya lari ke bela diri yang baru dari Rusia, yaitu Sambo. Itu dia. Yang nembak itu bukan? Iya, iya. Bukan. Berarti silat, wushu, sambo, 3. Betul. Dan 3-3 ini ikut jadi atlet Jadi semua. atletnya juga sementara. Menurut Mas Satrio pribadi, ya, ikut pertandingan mana yang paling sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya bertemu warga PSHT disatukan dalam satu tim sebagai pelatih. Ya. Perkenalkan diri, Mas. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Satrio. Nama aslinya Ahmad Satriono, biasa dipanggil Satrio. Bisa dipanggil Satrio. Dari mana? Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Asal awal dari Lampung. Orang Lampung merantau di Riau. Tapi sekarang tetap di Riau. Di Riau, udah KTP Riau. KTP Riau ya? Jarang balik ke Lampung? Balik ke Lampung terakhir 2019 naik motor. Iya? Iya. Luar biasa, dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Lampung naik motor. Berapa jam? Kita kan ada berhenti-berhenti, cuman kita lebih... Nggak apa-apa, selama berhenti itu berapa jam, berapa hari? Yang pasti lebih cepat naik motor daripada naik mobil. Oh iya? Iya. Cuman luar biasa capeknya dan ongkosnya juga lebih murah daripada... Ongkos lebih murah? Iya, bensinnya murah. Bensin. Kalau tapi naik... udahnya langsung demam? Kebetulan saya boncengan sama bapak saya, begitu balik dari Pekanbaru Lampung. Bapak ikut naik motor? Iya, dibonceng. Bapak dari Pekanbaru ke Lampung, Lampung ke Pekanbaru. Bapak nggak saya sopan loh. langsung Bapak yang ngebonceng. Enggak, saya yang bonceng. Ya. Sampai balik ke Pekanbaru, Bapak kencing darah. Iya. Setelah perjalanan PP dari Pekanbaru Lampung. Setelah Lampung, itu kapok. Oke, siap. Jadi Mas Satrio ini warga Satrati dari Riau, Mas ya. Beliau ini juga seorang wasit juri, betul Mas? Betul. Wasit juri di Riau. Di Riau tingkat provinsi. Tingkat provinsi, sekaligus melatih adik-adik prestasi juga. Jadi dia aktif di ajaran dan prestasi, Mas ya. Iya, betul, melatih di rayon. Dan alhamdulillah dari adik-adik yang dilatih ada muncul ke nasional juga. Udah beberapa yang usia dini udah ada yang nasional 2 kali, terus yang remaja udah ada, terus ada lagi yang nasional lagi di bela diri lain lagi mengikuti jejak saya. Ada kendala nggak nih? Kan wasit juri nih, ada nggak protes? Kalau kendala protes itu udah pasti. Udah pasti ada karena status saya wasit juri. Nah, kenapa saya bisa memegang? Padahal melatih gitu. Melatih gitu. Padahal kalau dalam hal itu banyak atlet-atlet yang berprestasi itu bermunculan itu pasti ada tangan dingin dari seorang pelatih yang notabene dia sertifikasi wasit juri. Benar nggak? Ya, ini harus saya garis bawahi, Mas. Jadi seorang wasit itu nggak boleh membawa atlet ya. Betul. Itu kalau kasusnya dia di pertandingan. Tapi kalau ngelatih di ajaran, ngelatih siswa, ngelatih prestasi, itu nggak masalah. Nggak masalah, betul. Nah, sedangkan pada saat membawa atletnya, dia di belakang layar. Jadi nggak apa-apa, melatih itu harus. Bukan berarti ketika kita jadi wasit, kita tidak boleh ngelatih. Itu salah. Betul. Salah ya, itu nggak boleh. Jadi tetap ngelatih. Mau status apapun ketika kamu melatih, ya melatih aja. Iya, tidak ada larangannya. Betul. Alhamdulillah satu yang masuk tim PSHT Pusat Madiun dalam event ini itu salah satunya siswa Ijo. Siswa Ijo. Masih siswa Ijo. Alhamdulillah. Insya Allah doakan tahun ini pengesahan. Tahun ini insya Allah pengesahan, dan tahun ini dia juga baru masuk tahun yang ke-10 latihannya.
Baru masuk tahun yang ke-10. 10 tahun. Iya, Berarti dari betul. kecil banget. Dari kecil banget, dari usia dini kelas 3. Oh, jadi siswa 10 tahun loh. Jadi kalian ngapain? Mas Denny, aku pengen cepet-cepet jadi warga. Bukan jangan. cepet-cepetnya, kualitasnya juga loh. Iya, betul. Alhamdulillah yang saya bawa ke sini itu yang masuk tim. Kemarin dia Porprov di Riau dapat medali emas. Dan salah satu Porprov di Porprov itu banyak warga. Itu yang mana? Yang si Bima yang sekarang Yang turun. pelajar ini? Iya, Dia yang pelajar turun ini. Porprov kemarin di Riau dapat medali emas. Hari Sabtu pulang dari Porprov langsung masuk mes, persiapan berangkat Prapopnas. Prapopnas, alhamdulillah emas lagi. Keren. Alhamdulillah. Nah, di sini ya, yang saya sudah cerita-cerita sama Mas Satrio ini, beliau ini juga praktisi beberapa bela diri yang diikuti, betul Mas? Alhamdulillah ya. Coba sebutin apa aja nih? Setelah saya turun dari silat. Berarti silat yang pertama? Silat pertama udah pasti PSAT itu. Alhamdulillah sekali dapat amanat 2015 kejuaraan nasional Piala Menpora di Padepokan. Ikut Kejurnas? Ikut Kejurnas Piala Kejurnas apa? PSAT kita. Oh, yang di Di Padepokan. silat ini ya? Di silat. Saat itu saya kan 2012 saya wasit juri kota. Nah, tapi saya masih aktif, terus saya dapat amanat dari ketua di Pekanbaru suruh berangkat di Kejurnas PSAT Cup. Terus saya masih aktif lagi latihan, ikut iseng-iseng, ikut seleksi MMA di Riau, terus sama Sasana dimasukkan ke WUSU. Kejurda WUSU 2017, alhamdulillah lolos mendapat emas. Terus berangkat nasional, seleksi Asian Games kalau nggak salah itu 2017 itu saya kalah sama Kejurnas WUSU, di WUSU ya? Kejurnas Itu WUSU. ikut WUSU? Ikut WUSU udah. Berarti ikut WUSU juga ikut pertandingan? Ikut pertandingan juga. Jadi Kejurnas WUSU yang pertama 2017 itu saya kalah dengan anak pelatnas Hendrik Tarigan, itu salah satu hantunya kelas 65. MMA bukan sih? WUSU ya, Ya, di WUSU MMA. dulu ya, tapi di WUSU. Bukan, dia sekarang MMA? Iya, sekarang dia di MMA. 2017, 2018 saya latihan lagi, pulang dari Kejurnas berlatih WUSU lagi. Kejurda WUSU 2018, alhamdulillah emas lagi. Dan berangkat ke Kejurnas lagi di Jogja. Keren. Di Jogja saya dapat perunggu, kalah sama Bengkulu. Terus balik saya ikut MMA di Batam, seingat saya Berarti tuh. pernah ikut MMA seleksinya? Pernah. Terus ikut MMA di Batam juga. Seleksi di Batam dulu? Enggak. Memang MMA-nya? MMA juga, udah main. Event MMA-nya di Batam? Iya. Oke. Kalah juga sama Sumut. Emang Sumatera Utara luar biasa saya Sumut akui. jos kalau Jos, petarung MMA. petarung MMA WUSU luar biasa. 2019 saya ikut lagi WUSU, berangkat lagi Prapon WUSU di Semarang. Belum beruntung karena di situ saya juga menurunkan berat badan dalam waktu 3 minggu dari 66 jadi 57. Itu luar biasa. Tapi pulang dari situ saya tidak berhenti, saya masih aktif, saya masih hobi bela diri. Saya lari ke bela diri yang baru dari Rusia, yaitu Sambo. Itu dia. Yang nembak itu bukan? Iya. Bukan. dia udah. Tapi dengan itu Sambo jadi naik lagi. Kemarin orang tidak kenal Sambo tuh apa, kan gitu. Gara-gara kasus Sambo. Gara-gara kasus Sambo. Alhamdulillah udah 2 kali berangkat Kejurnas Sambo. Enggak. Sambo ini seperti apa nih? Bisa diceritain nggak? Sambo ini bela diri praktisi juga seperti kayak MMA. Hampir sama kayak Hampir MMA? sama MMA, cuman dia masih pakai pengaman. Serangannya bebas? Serangannya bebas, cuman untuk tendangan pukulan itu tidak ada poin. Beda kalau silat pukul Iya. poin, pukul poin, iya. tendang poin, ini tidak ada. Terus penilaiannya gimana? Poin utamanya di bantingan sama di kuncian. Sama KO? Sama kayak KO itu. Nah, itu. Oh, berarti kalau nggak ada KO, poinnya dibandingkan di kuncian, dihitungnya kayak gitu? Pokoknya kalau WUSU itu beda 9 atau 8 itu kita menang. Sama halnya dengan Sambo. Sambo kita 2 kali membanting dengan posisi terlentang. Itu dikasih waktu 20 detik. 20 detik kalau nggak bisa kalau lawan ngetap ya udah kita menang. Kalau lawan nggak ngetap ya udah kita masih naik. 2 kali jatuhan kayak gitu menang. Dan 1 kali kita dalam membanting lawan kita tidak bisa kita tidak jatuh nih. Langsung victory, menang kita. Langsung poin 8. Karena gitu ya. Kemarin waktu ke Jurnas, saya lawan Sumsel. Alhamdulillah tidak sampai 1 menit. Begitu dia nendang, saya tangkap, banting, jatuh. Saya nggak ikut jatuh, langsung menang. Victory. Jadi hampir mirip peraturan baru ya?
Iya betul. Nanti peraturan baru tuh bisa kita coba sama Mas Denny nih. Tapi ngomong-ngomong mau coba sama saya, katanya disuruh ini ya? Iya, itu salah satunya, banyak orang WA saya. Tapi tunggu dulu, sebelum beliau ngomong, saya nih ya, pada saat saya pertama kali ketemu Mas Satrio di Gelanggang. Di Gelanggang. Pada saat TM. Iya. Oke, jadi pada saat TM, aku lihat beliau, ketemu di sana, langsung beliau nunjukin SMS. Mas Denny, saya dapat request dari dulur sambung sama Mas Denny. Itu. Jadi bukan Mas Denny yang nantang ya, saya punya tantangan sendiri. Saya ditantang sama dulur-dulur, suruh sparring sama Mas Denny itu. Waduh, ini saya. Padahal saya pusing juga. Ini mantan anak pelatnas ini lumayan Kita agendakan juga. nih di part 2 gimana? Boleh kita agendakan nanti. Wah, Kita pakai peraturan 2. Peraturan 2 ini gimana maksudnya? Satu peraturan lama, satu peraturan terbaru ya. Wis. Teknik sambu kita Benar ya? gunakan. Saya nggak lama nggak sparring, nggak latihan ini. Mas. Gimana nih? Sama, saya juga selama di sini. Pasti saya kalah napas. Aduh. Tapi kita sebagai namanya warga Satrati, sambung itu kebutuhan. Mas, Kebutuhan ya? itu. Mau dia jelek napas atau enggak, ya anggap aja latihan. Iya betul. Mengasah dan mengingat teknik kita, walaupun kita udah berat nih, saya udah berat banget. Tapi nggak masalah. Tinggi badannya apa? Beratnya sama sebenarnya. Tingginya jauh. Tingginya jauh. Saya kayak gini loh sama dia nih. Tapi nggak apa-apa, kita akan atur strategi juga, melawan lawan yang tinggi, Mas Satrio melawan lawan yang pendek. Betul, ya itu tadi. Saya pernah merasakan lawan yang tinggi itu kayak mana. Sebenarnya kena mental juga saya sendiri. Berarti nanti kita part 2 ya, kita buat sambung persaudaraan. Pasti. Tapi ingat lah, saya nggak nantang di sini. Saya diajak beliau. Saya juga nggak nantang, tapi saya ditantang ya. Jadi tantangan ya, Tantangan. Banyak Pak yang minta gitu, dan Oke. banyak yang kirim salam sama beliau, banyak yang fans sama beliau. Salah satu siswa bocil-bocil saya tuh yang saya bawa ke sini, Siap. salah satunya. Mungkin kita atur jadwal besok atau gimana, atau hari siang ini ya. Boleh, siang ini kita agendakan, mumpung beliaunya belum masuk asrama nih. Dan ini hanya seru-seruan aja Mas ya? Seru-seruannya, ini ingat ya, ini seru-seruannya. Seru-seruan aja, sambungnya enggak. Kita, siapa hebat, siapa kalah enggak? Tidak. Enggak ada seru-seruan. Sebelum beliau ini masuk, kebetulan Mas Denny ini hari ini mau masuk asrama untuk penataran pelatih nasional. Kalau besok-besok udah sibuk ya? Besok udah sibuk. Berarti harus hari ini kita mah. Hari ini harus kita buat. Siap. Mau ada matrasnya atau enggak itu urusan belakang. Urusan belakang. Yang penting berantem, baku hantam. Yang penting baku hantam dulu gitu. Apalagi beliau ini loh, semua beberapa bela diri diikutin, dan bukan cuma diikutin, ikut tandingnya juga. Ingat, ada satu siswa saya yang ikut dengan saya. Satu siswa Ijo juga. Ya sekarang juga tahun yang ke-10. Dia kemarin saya turunkan ke Jurda USU remaja, alhamdulillah dapat emas. Berangkat ke Jurnas USU di Surabaya, dapat perunggu. Alhamdulillah tahun ini dia sudah mau menerima uang binaannya dari Pemprov, karena dia kan ke Jurnas. Alhamdulillah. Terus kemarin berangkat sambu, saya ikutan sambu, tapi latihan baku tetap. Dia ikut sambu juga? Ikut sambu juga. Nah, dia tetap latihan baku tetap. Ajaran tetap. Tesis silat. Ini lagi persiapan ke Juprov silat di Kejar prop apa? Silat apa sambo? Silat untuk cari tiket prapon. Cuman kabarnya ditunda. Jadi dia lagi mempersiapkan, kabarnya dia mau turun di Muay Thai. Wah ya. Nah, Mas Turi ikut Muay Thai nggak? Enggak, kalau saya enggak. Berarti silat, wusu, sambo, 3. Betul. Dan tiga ini ikut jadi atlet semua. Jadi atletnya juga. Sementara ini masih bisa turun dari atlet. Wes. Walaupun umur sudah. Kenapa Mbak? Punya saya. Oh, sabuk. Hah, Mahendra udah duluan? Hah? Nggak tahu. Tasnya di mana? Tas Mahendra? Sini. Oke. Tapi Mahendra udah dibawa tasnya apanya? Ada iklan dikit nggak apa-apa ya. Nah, ini terakhir Mas. Terakhir dari saya sebelum kita tutup. Mas Satrio kan ikut beberapa bela diri dan ikut pertandingan. Menurut Mas Satrio pribadi, ya, ikut pertandingan mana yang paling sulit? Ini jujur ya? Jujur. Sebenarnya kalau dibilang sulit, semuanya sulit. Akan tetapi kesempatan saya mendapat medali, apalagi untuk lingkup Riau aja lah ya, untuk lingkup provinsi itu, saya lebih ke wusu dan sambo. Tapi kalau di silat, Allahu Akbar, subhanallah, susahnya luar biasa, persaingannya ketat. Nggak, jadi susahnya di mana? Silat? Di silat. Kenapa? Walaupun orang bilang di wusu di sambo aku nggak begitu
prestasinya apa kali gitu kan. Emang sekali kemarin. Ini bukan karena Mas Satrio orang silat ngomong gitu kan? Bukan. Emang bener-bener luar biasa. Saya juga kemarin mewawancarai atlet pelatnas USU juga, Mas. Dia juga banyak, karena dia TNI kan, banyak ikut Yongmodo, pencak silat, sambo juga ada. Terus saya tanyain, selama ikut bertanding, yang mana yang paling susah? Silat juga dibilang. Iya, jadi ingat ya, untuk para... Walaupun kata orang cuman poin-poin aja. Iya, di PG-nya poin-poin aja luar biasa. Ingat, persaingan di silat itu luar biasa. Ketat ya? Ketat. Jadi ketika Mas Satrio setelah ikut silat, terus menyesuaikan di bela diri lain gimana? Awalnya susah. Bahkan saya waktu pertama turun di wusu, bibir saya habis. Bibir habis. Ya karena kita di silat kan biasa kita di bawah. Begini di bawah. Belum habit. Wusu begini. Kebetulan lawan saya tuh anak petinju. Saya ngambil muka dia nggak dapat. Giliran dia ngambil muka saya, ini pecah bibir saya gini. Nah, di situ trik saya main. Dia sekali dia nendang, saya tangkap dia nggak bisa. Nah, disitulah yang nggak berani nendang lagi. Begitu dia masuk pukulan, masuk kaki saya, T saya, counter saya di situ. Tapi T kita tuh ini loh, sulit diantisipasi. Iya, makanya begitu dia masuk mau jet, masuk T saya, counter saya. Kan? T terus. Karena banyak mereka ngeblok tuh biasanya ke sabit ya, lurus depan, nggak tahu ya, ada push, T. Itu namanya push. Kalau push saya kick, push kick. Push kick. Kalau saya selalu dengan T. T. Dia kadang kaget ya. Iya, makanya kalau udah T kan agak susah. Saya pernah juga latihan bareng Muay Thai ya. Jadi kan biasa dia ngebloknya push kick sama apa? Kalau sabit apa namanya? Low kick. Low kick di bawah. Ya udahlah, jangan dipikirin. Nah gitu. Nggak memperdalam. Pas saya pakai T kaget ya. Oh iya pikir. Jadi dia kayak mikir lagi harus. Emang waktu ke Jurda beberapa udah antisipasi hati-hati dengan bloknya Satrio dengan T-nya. Tapi itu dapat poin. Poin kalau wusu, kalau sambo nggak akan. Sambo nggak ada. Sambo nggak akan ada poin. Mau mukul nendang sampai jelek nggak bakal dapat poin kecuali kita mukul lawan pingsan. Di sambo harus lebih banyak belajar lagi ya. Belajar ke judo. Judo ya. Judo. Karena bantingan sangat butuh di sana. Judo gulat. Jadi terus untuk saudara-saudara juga, saya juga banyak menemui di sambo, di wusu banyak juga yang orang PSAT, Mas. Iya, betul. Banyak. Jadi ada yang juara dunia wusu, ada orang PSAT juga, Mas. Ada dari Lampung tuh, ada dari apa tuh banyak. Dari Jateng ada juga. Jateng. Jadi gini, jangan pernah beranggapan yang kita ikut ke bela diri sambo, wusu, terus kita tidak loyal sama PSAT. Tolong dibuang jauh-jauh. Itu semua tergantung kepribadian. Justru itu akan menambah ilmu. Betul. Buat misalkan ke adik-adik, ini misalkan ini teknik Muay Thai bisa dipakai di sini nih. Bisa. Teknik wusu bisa. Itu kan kita menambah ilmu. Peraturan terbaru. Peraturan terbaru itu banyak terpakai. Banyak. Oke, jadi intinya banyak-banyak belajar ya, Mas? Iya, betul. Jadi nggak ada yang salah ya. Kalau silat hanya satu perguruan aja, Mas, satu organisasi. Betul. Kalau bela diri nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting saya tetap setia dengan hati bersinar nih. Siap. Pulang kerja, latihan TC, mempersiapkan diri saya sendiri. Malam latihan ajaran baku anak-anak. Sorenya lagi melatih anak-anak TC untuk prestasi. Tiap hari begitu terus, tiap hari begitu. Luar biasa. Alhamdulillah udah yang bocil usia dini tadi udah kelas 6 SD, udah 2 kali udah SNTK nasional. Siap. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Satrio atas waktunya, karena kita juga mau ngelatih di sini ya. Sudah ngelatih, nanti kita agendakan sparring. Sparring, tunggu. Jangan lupa ya. Oke. Jangan diketawain ya kalau sparringnya, saya udah lama nggak sparring silat. Nah, pokoknya seru-seruan aja, Mas ya. Iya, betul, ini untuk seru-seruan. Siap. Ditunggu lur sambung persaudaraan saya sama Mas Satrio. Siap, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Bye-bye.